Ia begitu ditakuti, tak terkalahkan dan tak bisa dihentikan oleh siapapun kecuali kematian. Orang ini mengalahkan dan memporak-porandakan dua kerajaan terbesar dan terkuat di dunia saat itu. Ia menaklukkan sebagian besar wilayah Kekaisaran Mongol yang membuat porak-porandanya Kekaisaran Mongol dan berujung pada keruntuhannya. Ia juga menaklukkan kedigdayaan Kesultanan Ottoman Turki yang sangat hebat saat itu. Kesultanan Ottoman bahkan hampir saja runtuh karena ulahnya. Inilah Timur Leng, penakluk dua kerajaan terbesar dalam sejarah, yaitu Kekaisaran Mongol dan Kesultanan Ottoman. Pemimpin perang yang jenius, kejam, bengis, dan suka membantai. Ia mengakibatkan 17 juta nyawa melayang. Namun di sisi lain, ia juga merupakan pemimpin hebat yang sukses membangun peradaban, ilmu pengetahuan, sastra, budaya, ekonomi, dan perkembangan Islam. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Timur Leng bin Taragai terlahir dekat Samarkand, Uzbekistan tahun 1336. Ia bukan orang Mongol dan juga bukan orang Turki, melainkan Turko-Mongol dari klan Barlas, kelompok etnis baru yang berasal dari campuran bangsa Mongol dan bangsa Turki yang sebenarnya masih satu rumput. Timur Leng memiliki keturunan dari suku Mongol melalui ibunya, dan ia juga memiliki darah Turki melalui ayahnya. Ia terlahir sebagai Muslim karena klan dan sukunya sudah memeluk Islam sejak lama. Timur merupakan seorang Muslim yang mengagumi tarekat Naqsabandiyah yang berkembang di wilayah Asia Tengah di kota Tirmiz. Timur Leng di usia 20-an mempunyai reputasi sebagai pembaca Quran yang sangat tekun dan sangat religius. Namun Timur bukanlah anak raja yang mewarisi kerajaan besar. Ia memulai semuanya dari nol. Dimulai sebagai seorang prajurit yang relatif tidak terkenal, miskin, dan bangsanya terjajah. Namun ia bisa menjadi seorang pemimpin hingga bisa membangun kerajaannya sendiri. Ia dan bangsanya terjajah oleh Kekaisaran Mongol dari dinasti Chagatai Khan yang didirikan putra kedua Genghis Khan. Pada masa muda, ia tidak memiliki kedudukan atau kekayaan yang khusus. Namun bakatnya sudah sangat cemerlang dalam bidang militer. Ia sangat menyukai kemiliteran hingga ia bergabung sebagai tentara dari pemimpin setempat, yaitu Emir Hussein yang kemudian menjadi sekutunya. Singkat cerita, karena kehebatannya ia diangkat menjadi komandan militer. Ia pun menikahi adik perempuan Emir Hussein yang semakin menguatkan kedudukannya. Timur dikenal sebagai komandan yang gigih dalam mempertahankan wilayahnya dari ancaman Tughluq Temur Khan, penguasa dinasti Chagatai saat itu. Ketangguhan dan kehebatannya membuat penguasa dinasti Chagatai terkesan, lalu menawarkan sebuah jabatan kepada Timur sebagai wazir dari gubernur Samarkand Ilyas Khoja, anak dari Tughluq Temur Khan. Ia dan Amir Hussein menerima jabatan itu, namun ia merasa tidak puas di kemudian hari karena hanya menjadi wazir atau wakil. Dan saat kekuatannya cukup, ia dan Emir Hussein pun memberontak dan menggulingkan Tughluq, lalu menguasai sebagian besar wilayah dinasti Chagatai yang merupakan dinasti penerus Kekaisaran Mongol. Ambisi militernya membuat Timur berubah sikap. Demi ambisinya, ia menyerang Emir Hussein yang menjadi sekutu sekaligus orang yang mengangkatnya dari prajurit biasa menjadi komandan militer yang hebat. Tak hanya itu, Emir juga merupakan iparnya. Dalam penyerangannya, ia berhasil mengalahkan Emir Hussein dan membunuhnya. Ia pun mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya raja di Asia Tengah atau Transoksiana dan mendirikan dinasti Timurid.
Namun Timur tak mau menyebut dirinya sebagai seorang khan ataupun sultan. Ia menyebut dirinya sebagai emir atau pemimpin. Ekspansinya pun semakin menjadi-jadi. Ia menaklukkan Jata dan Khwarizm. Ia pun kemudian menguasai Khurasan, Persia, Afghanistan, Herat, dan Kurdistan. Dan pada tahun 1393 ia menghancurkan dinasti Muzaffari di Fars dan membantai amir-amirnya yang masih hidup. Pada tahun itu pula Baghdad dijarahnya, dan setahun kemudian ia berhasil menduduki Mesopotamia. Penguasa Baghdad waktu itu Sultan Ahmad Jalair melarikan diri ke Syria. Di tahun 1395 ia menyerbu daerah Kipchak, Rusia, kemudian menaklukkan Moskow. Dan 3 tahun kemudian ia menyerang dan mengalahkan Kesultanan Delhi di India yang sangat kuat dan terkenal dengan gajah perangnya. Ia berhasil menang dan membunuh banyak warga serta tahanan yang tercatat mencapai 80.000 orang. Kekuasaan Timur Leng menjadi sangat luas, membentang dari gurun Gobi di timur hingga Anatolia di barat, dari sungai Volga di utara hingga India di selatan. Ini adalah kekaisaran yang luar biasa luas yang mencangkup sejumlah budaya, agama, dan tradisi yang berbeda. Ia menguasai hampir seluruh bekas wilayah kekaisaran Mongol. Dan kisahnya pun sangat mirip dengan Genghis Khan yang berasal dari orang biasa, kemudian menyatukan suku-suku di wilayah Asia Tengah, lalu mengekspansi bangsa-bangsa lain hingga wilayah kekuasaannya membentang luas. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame. Namun bedanya dari Genghis Khan, Timur Leng jauh dari kata barbar yang hanya suka berperang dan merusak peradaban. Ia seorang muslim, budayawan, seniman, dan juga intelektual yang membuat banyak sekali kontribusi bagi kemajuan peradaban, budaya, seni, dan agama Islam di wilayah-wilayah yang ia taklukkan. Namun masalah ambisi akan ekspansinya, ia tak pandang bulu. Ia tak ragu menyerang negeri-negeri muslim dan membantai siapapun yang melawannya. Ia berprinsip jika hanya boleh ada satu raja di dunia, seperti quote-nya yang sangat terkenal. Sebagaimana Tuhan itu satu, maka seharusnya hanya ada satu raja di dunia ini. Kekejamannya pada lawan sama kejamnya dengan Genghis Khan. Ia dikenal sebagai pembantai yang sadis pada lawan yang tak mau tunduk padanya. Timur Leng dikenal senang membuat ratusan piramida tinggi yang terbuat dari tengkorak kepala manusia sebagai hadiah bagi penduduk-penduduk negeri yang ia taklukkan. Dalam setiap penyerangannya, ia banyak membantai penduduk dan pasukan musuh yang mengadakan perlawanan. Namun ia tidak pernah membantai penduduk yang tidak melawan dan tunduk padanya. Di Iran, ia membuat ratusan piramida tengkorak kepala dari 70.000 mayat. Begitupun di Afghanistan, dan yang paling dikenang ialah pembantaian pada warga Baghdad. Ia membuat 120 piramida tengkorak manusia sebagai aksi balas dendam karena banyaknya prajuritnya yang mati saat mengepung kota Baghdad. Ia nyaris menghabisi seluruh populasi Baghdad saat itu. Kekaisaran Mongol pun sudah hampir runtuh seluruhnya, dan dia dianggap sebagai pengganti atau penerus kekaisaran Mongol. Ia juga memang mendeklarasikan diri sebagai penjaga negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Mongol. Meski begitu, ia tak mau menyebut dirinya Khan. Ia menyebut dirinya sebagai bangsa Turki. Dan memang sukunya dan Timur sendiri berbicara dengan bahasa Turki. Dan
Dan bangsa Turki sendiri saat itu sedang berjaya di bagian bumi lainnya. Kesultanan Turki Utsmani di saat bersamaan juga sedang berjaya dengan wilayah yang sangat luas dan sukses mengekspansi wilayah-wilayah Eropa. Ottoman yang saat itu dipimpin Sultan Beyazid I yang merupakan kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih adalah saingan terbesar Timur Leng. Dua kerajaan ini adalah yang terbesar dan terkuat di masa itu. Konflik pun tak bisa dihindari. Perebutan wilayah di Anatolia memanas dan pertempuran yang sangat besar dan bersejarah yang sangat menentukan di Ankara tahun 1402 terjadi. Dua kerajaan mengerahkan semua kekuatan militer mereka. Pertempuran berlangsung sangat sengit, penuh taktik dan aksi-aksi berlian. Namun pasukan Timur Leng berhasil menangkap Sultan Beyazid I dan membunuh putra mahkota Ottoman Ertugrul. Timur Leng pun berhasil keluar sebagai pemenang. Sultan Beyazid sendiri menjadi tahanan Timur Leng hingga wafatnya. Situasi ini hampir meruntuhkan Kesultanan Turki Utsmani untuk selamanya. Karena kalah perang, kehilangan sultan dan terbunuhnya putra mahkota mengakibatkan perang saudara karena perebutan kekuasaan antar anak sultan lainnya. Kekacauan politik, pemberontakan dan banyak hal lainnya membuat Kesultanan Turki di ujung tanduk saat itu. Beruntung tak lama Timur Leng wafat dalam perjalanannya mengekspansi Cina. Turki Utsmani pun lepas dari cengkraman Timurid. Lalu tak lama bisa kembali bangkit setelah Sultan Beyazid II yang merupakan ayah dari Sultan Muhammad Al-Fatih bertindak mengalahkan saudara-saudaranya yang memberontak dan mengambil alih kekuasaan untuk menstabilkan situasi yang sangat kacau. Setelah itu Turki pun menggantikan posisi dinasti Timuriyah dan menjadi kesultanan terbesar di dunia di kemudian hari. Dan nasib dinasti Timurid pun melemah sepeninggal Timur Leng. Semua karena disebabkan kekacauan yang sama seperti di Turki Utsmani. Anak-anak Timur Leng saling berebut kekuasaan, kekacauan di mana-mana, wilayah-wilayah kekuasaan mereka memberontak dan melepaskan diri. Namun meski tidak lagi sepowerful dulu, dinasti ini bertahan hampir 100 tahun setelah ia wafat. Kerajaan terpecah-pecah hingga benar-benar runtuh dan hilang sepenuhnya di tahun 1507. Dalam 35 tahun ekspansinya, Timur Leng diperkirakan menyebabkan kematian 17 juta nyawa atau 5% dari jumlah penduduk bumi saat itu. Meski sangat sadis dan kejam saat berperang, namun Timur Leng bukanlah raja yang barbar, biadab, yang haus darah dan hanya suka merusak dan menghancurkan. Sebagai penguasa muslim, ia justru merupakan raja yang sangat baik untuk negerinya dan sukses menyejahterakan rakyatnya. Ia membangun peradaban yang maju untuk negeri-negeri yang ia taklukkan. Ia juga sangat concern terhadap pengembangan Islam. Ia sangat memuliakan ulama dan meninggikan peran-peran ulama dalam berbagai pembangunan dan ekspansinya. Ia bahkan memuliakan Ibnu Khaldun, ulama setempat, saat menaklukkan Syria. Pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Ia membangun masjid-masjid yang megah, jalan-jalan baru, sekolah-sekolah, pusat-pusat perdagangan, serta rute-rute perdagangan yang baru dan strategis. Jalur sutra perdagangan yang ia kelola menjadikan ekonomi masyarakat di negerinya meningkat drastis. Samarkand yang ia jadikan ibu kota menjadi pusat perdagangan internasional terbesar di dunia saat itu. Untuk membangun masjid di Samarkand, ia bahkan membawa batu-batu besar dari Delhi, India menggunakan 90 gajah India. Sebagai pemimpin, ia sangat hebat. Kontribusinya terhadap kemajuan peradaban bangsa-bangsa yang ia taklukkan amat sangat besar. Kemajuan ilmu pengetahuan pun berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Ia juga berperan besar dalam kemajuan dan perkembangan agama Islam. Ia membawa Islam ke India dan mendirikan Kesultanan Mughal lewat keturunan langsungnya Babur. Kesultanan ini pun bertahan 300 tahun lebih dan berperan besar memajukan peradaban dan perkembangan Islam di India, Afghanistan, dan Persia.
Kesultanan Mughal terkenal dengan monumen megah Taj Mahal yang menjadi ikon India modern saat ini. Ia mengangkat para ulama untuk berperan penting dalam proyek-proyek pembangunannya. Bahkan saat ekspansinya, ia selalu membawa ulama serta para ahli di bidang konstruksi, seniman, sastrawan, ilmuwan, dan lain-lain untuk membangun dan memajukan negeri yang ia taklukkan. Meski sangat kejam, namun banyak jasa dan sisi positif dari Timur Leng bagi peradaban dunia. Ia menjadi pahlawan besar bagi bangsa dan rakyatnya. Monumen patungnya masih tersebar di berbagai negara-negara di Asia Tengah hingga saat ini. Timur Leng tergambarkan berbeda-beda dalam berbagai perspektif. Bagi bangsa Eropa, ia digambarkan sebagai penguasa yang kejam dan bengis yang sangat mengerikan dan menakutkan. Propagandanya yang sering menumpuk puluhan ribu tengkorak kepala lawan-lawannya membentuk ratusan piramida sangat sukses membuat bangsa Eropa ketakutan. Begitupun bagi bangsa Arab, ia digambarkan sebagai pemimpin barbar kejam yang menghancurkan negeri-negeri dan kerajaan mereka. Namun bagi bangsanya, ia dianggap sebagai pahlawan besar, raja pemberani yang cerdas, raja yang dermawan, penuh kasih sayang dan sangat peduli dengan rakyatnya. Bahkan ia diriwayatkan sebagai muslim yang sangat taat, sederhana, penganut aliran Sufi Naksabandia dan sangat menggemari dunia keagamaan. Itulah potret kehidupan dan sejarah dari seorang pemimpin dan kerajaan hebat lainnya yang berasal dari Asia Tengah atau Transoksiana, tempat yang sama di mana Genghis Khan dan bangsa Turki berasal. Dan mereka semua masih saling berkerabat dan berasal dari nenek moyang yang sama alias satu rumpun. Nenek moyang bangsa Turki, Mongol, dan Tartar adalah kakak beradik yang kemudian menyebar, hidup nomaden dan membentuk kelompok-kelompok etnis baru. Karena itulah budaya dan bahasa mereka banyak sekali memiliki kesamaan. Timur Leng sendiri merasa dirinya adalah bangsa Turki karena ayahnya memang orang Turki. Ia dan klan sukunya sendiri berbahasa Turki. Dan setelah Genghis Khan dengan dinasti Mongolnya menguasai separuh dunia, Timur Leng dengan dinasti Timuriahnya melanjutkan kedikdayaan kerajaan yang berasal dari Asia Tengah ini. Bahkan setelah itu, bangsa Turki dengan Turki Utsmaninya meneruskan kedikdayaan kerajaan dari klan-klan bangsa nomaden yang berasal dari Transoksiana atau Asia Tengah. Tak ada yang menyangka jika suku-suku nomaden bermata sipit dari Asia Tengah yang dianggap barbar dan terbelakang ini ternyata melahirkan kekaisaran-kekaisaran terbesar dan terhebat yang pernah ada di dunia. Kehebatan mereka di bidang militer membuat mereka begitu dikdaya dan tak terhentikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe Alternative Theory.